Selamat datang kembali di channel Skosario. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses apapun yang teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas kembali tentang YouTube ya, teman-teman. Lebih tepatnya saya akan membahas tentang pendapatan atau penghasilan seseorang di YouTube ya, teman-teman. Karena konten-konten sebelumnya juga ada yang seperti ini. Jadi saya akan membahas satu orang yang bernama Pastor Andi ya, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, teman-teman, kita harus kenal dulu siapa sih Pastor Andi. Jangan sampai saya membahas suatu orang namun teman-teman tidak kenal ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa ini Pastor Andi. Pastor Andi adalah yang biasa dikenal di Balikpapan, yang lagi viral adalah penyembuh jalanan. Namun ada beberapa atau ada banyak versi ya. Ada banyak keyakinan bahwa Pastor Andi ini adalah penyembuh tradisional atau banyak hal lah, sesuai keyakinan masing-masing ya teman-teman. Karena Pastor Andi ini melayani kepada semua orang tanpa harus memilah-memilih siapa ini. Nah teman-teman, si Pastor Andi ini dia dapat menyembuhkan dengan satu sentuhan, dengan ciri khasnya celana pendek yang dapat dilihat dari YouTube channelnya teman-teman. Bisa share sendiri, yaitu Pastor Andi Simon. Di sini dia dapat menyembuhkan dengan sentuhan ya teman-teman, dengan hanya mendoakan. Nah, banyak kesaksian dari orang-orang yang disentuh atau orang-orang yang didoakannya itu ada perubahan, atau ada juga yang lumpuh langsung berjalan di saat itu juga, atau banyak juga yang bersaksi bahwa mereka itu sembuh hari itu juga, atau berkepanjangan, atau waktu-waktu tertentu mereka bersaksi bahwa setelah didoakan Pastor Andi mereka sembuh. Dan banyak sekali kesaksian itu, mau dari agama manapun yang telah didoakan Pastor Andi, itu banyak sekali yang mengalami mujizat ya teman-teman. Nah dari sini kita simpulkan bahwa Pastor Andi ini adalah seorang hamba Tuhan yang dia yakini yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi panutan hidupnya dan yang memberikan kuasa baginya. Oke, kita tidak harus membahas detail tentang keyakinan Pastor Andi, namun kita sedikit melihat sesuai logika yang saya miliki. Kenapa sih Pastor Andi ini dapat menyembuhkan? Kita pakai logika saja ya. Namun sebenarnya tidak dapat menjelaskan secara logika apa yang dilakukan Pastor Andi, karena yang dilakukan Pastor Andi yaitu penyembuhan mujizat yang ilahi ya, yang mustahil dilakukan oleh manusia. Nah teman-teman, kita lihat kenapa sih Pastor Andi ini dapat menyembuhkan. Kita contohkan saja, karena video ini video umum, kita contohkan saja. Kita sebagai manusia melihat orang lain itu sakit, kasihan atau tidak? Yang pastinya kita kasihan, ingin dia sembuh, ingin lekas sembuh orang yang kita lihat itu. Karena kita punya hati nurani, di mana kita melihat seseorang yang sakit, sudah menderita begitu lama, dan kita ingin dia sembuh, apalagi keluarga kita. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini kita saja sebagai manusia menginginkan orang itu sembuh, apalagi Tuhan. Dengar, apalagi Tuhan. Terserah Tuhan mana yang teman-teman percayai. Yang pastinya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, Tuhan Allah. Terserah teman-teman mau yakinkan bahwa Tuhanmu itu benar atau salah ya. Saya tidak mau masuk sampai di situ. Namun kita berpikir secara logika saja. Tuhan pasti ingin orang itu sembuh, karena yang direncanakan segala sesuatu adalah yang baik untuk umat ciptaannya. Jadi seorang manusia saja menginginkan orang lain sembuh, apalagi Tuhan ya, Tuhan Allah kita. Oke, dari sini kita dapat mengetahui bahwa yang dilakukan Pastor Andi itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Jadi gini teman-teman, dia mendoakan dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus Allah yang dia yakini untuk menyembuhkan orang itu. Entah Buddha, entah Hindu, berdoa kepada Allahnya dengan yakin, dengan sungguh menyembuhkan orang itu. Kita tidak membahas soal agama, tapi kita membahas soal Pastor Andi.
Dan Pastor Andi mendoakan hal itu terjadi. Mau dibilang apa? Mau dibilang Pastor Andi melakukan hal itu karena sudah menguasai ilmu hitam? Kita akan membahas di situ. Ilmu hitam. Pastor Andi melayani sudah lama. Dan banyak viral-viralnya itu di 1-2 tahun terakhir ya teman-teman. Ilmu hitam tidak memiliki kasih. Ilmu hitam melakukan suatu hal untuk menguntungkan diri sendiri. Ingat itu teman-teman. Melakukan suatu hal mementingkan diri sendiri. Yang pastinya ada sesuatu yang dia ingin tujukan untuk menghasilkan buat dirinya sendiri. Oke? Kita paham di sini. Namun yang dilakukan Pastor Andi adalah kasih. Dia mengasihi seperti yang di video-video, jika teman-teman penasaran silahkan tonton di videonya teman-teman. Dia selalu menghimbau bahwasanya yang melakukannya itu bukan dia. Dia hanya perantara. Karena dia yakinkan sesuatu, yaitu Tuhan, itu benar. Dan Tuhan itu memberikan kuasa kepadanya untuk menyembuhkan. Gini teman-teman, banyak orang yang percaya Tuhan. Namun kenapa tidak jadi saat dia mendoakan orang lain? Gitu ya teman-teman. Kita lihat saja yang dilakukan Pastor Andi, yaitu dia mendoakan orang lain bukan untuk keuntungannya sendiri. Dia menginginkan orang lain itu untuk kebaikan orang lain itu dengan imannya. Jadi kesembuhan yang dialami oleh orang-orang banyak tanpa memandang suku atau agama, dan itu bisa terjadi itu karena niat baik yang dilakukan oleh Pastor Andi, yaitu niat kasih dengan tulus. Nah, ini yang membuat kuasa itu menjadi nyata. Jadi teman-teman pikir sendiri secara logika. Manusia ingin berbuat baik dengan tulus, dengan hati yang mulia, pasti Tuhan bantu. Dengan tulus melayani, pasti Tuhan bantu. Dan kuasanya itu nyata. Seperti yang kita lihat di video-video Pastor Andi. Nah, itu sekilas dari Pastor Andi teman-teman. Saya tidak mau membahas lebih dalam lagi karena saya di sini menyimpulkan bahwa saya membahas hanya tentang YouTube. Namun saya memperkenalkan siapa Pastor Andi. Namun sedikit saja saya membagikan tentang pendapat saya tentang Pastor Andi ya. Pastor Andi melakukan segala sesuatu dengan benar. Tidak ada suatu celah yang membuat dia itu dituduh bersalah. Jikalau teman-teman memahami dengan logika atau tidak ada bukti, janganlah. Karena apa? Jikalau teman-teman salah dalam menilai seseorang, akibatnya besar, apalagi orang itu benar. Jadi teman-teman, janganlah salah menilai seseorang, biarlah mereka bekerja dan melakukan segala sesuatu, yang penting dia melakukan dengan baik, dengan maksud baik, kita dukung. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa kita harus mendukung segala sesuatu yang baik ya teman-teman. Banyak sekali orang yang merasakan kesembuhan itu, jadi hal itu adalah baik. Dia menyembuhkan seseorang dengan imannya, dengan kasihnya yang tulus, sehingga orang itu bisa disembuhkan. Dan yang terakhir juga, saya sudah melihat videonya bahwa Pastor Andi melakukan sesuatu dengan otoritas yang tinggi. Jadi seandainya tuh teman-teman, kita seorang manajer, apakah kita harus meminta bantuan setiap kali kita mengambil keputusan kepada GM? Tidak. Teritorialnya kita, di mana kita menguasai hal itu, kita punya hak untuk memberikan keputusan. GM sudah memberikan kamu bekerja di area sini, kamu yang bertanggung jawab dan kamu harus memutuskan segala sesuatu yang menyenangkan hatiku. Dengar itu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Pastor Andi menyenangkan hati Tuhan, itu di ACC, diberikan kuasa dari Tuhan, diberikan kuasa dari GM, bahwa itu benar. Dengar itu teman-teman.
Kenapa Pastor Andi itu memiliki kuasa yang banyak sekali pendeta di luar sana yang bukan tapi belum memiliki hal itu ya teman-teman. Jadi dia melakukannya dengan otoritas yang kuat, dengan kuasa. Jadi dia itu memiliki kuasa. Kelihatannya itu dia memiliki, bukan dia itu meminta ya. Karena terlalu banyak orang yang hanya sedikit-sedikit meminta. Memerintah Tuhan untuk menyembuhkan, seperti Tuhan itu babu ya. Tuhan itu pembantu kita. Sedikit-sedikit minta. Tuhan sendiri yang melakukan. Jadi Pastor Andi melakukan suatu keputusan, dia ingin orang itu sembuh. Gitu ya teman-teman. Dan itu hal baik, dipandang baik oleh Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bantu? Yang pastinya Tuhan bantu. Itu pemahaman saya tentang Pastor Andi ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu penghasilan Pastor Andi. Karena di mana sini saya akan mengajak teman-teman dalam suatu hal yang membantu Pastor Andi dengan pelayanannya teman-teman. Oke, langsung saja, ini dia. Oke teman-teman, kita langsung saja di Social Blade ya, kita pakai link Social Blade saja, dimana kita akan mengecek penghasilan Pastor Andi di YouTube ya. Kita ketik saja teman-teman di sini Pastor Andi Simon, dan kita cari. Nah, ditemukan ya teman-teman di sini yang paling atas ini yang memiliki 1537 upload. Kita lihat saja ya, kita select channelnya. Nah, di sini begini tampilannya teman-teman. Dan di mana di sini Pastor Andi memiliki 1532 upload video dan subscribe-nya mencapai 576.000 ya. 576.000 dan video view-nya mencapai 93 juta view. Lumayan banyak, dan dia bergabung dari tahun 2011 Oktober. Sudah lama sekali ya akunnya ini, tapi baru viralnya sekarang. Oke teman-teman, di sini teman-teman dia memiliki ranking yang ke 30.000 ya, 30.619. Kita langsung saja kepada penghasilannya teman-teman. Estimasi penghasilannya dia di $1.000, $1.300 sampai $21.300 ya teman-teman. Cukup banyak itu, sampai berkisar dari belasan juta sampai ke 200-an juta ya teman-teman. Cukup banyak, jikalau dikalikan dengan dolar seharga 14.000 saja sudah cukup banyak ya teman-teman. Namun di sini teman-teman kita harus pahami bahwa pelayanan Pastor Andi ini adalah gratis. Dan setiap teman-teman, jikalau ada yang sudah pernah ketemu dengan Pastor Andi, pasti jikalau sudah didoakan dan merasakan kesembuhan, ingin membayar Pastor Andi tidak menerima. Jikalau ingin membantu pelayanan, oke, untuk pelayanannya, tapi tidak untuk diri sendiri. Jadi setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pastor Andi di dalam Gerahaya AS-nya itu adalah bantuan atau berkat dari Tuhan, yang orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membantu pelayanannya Pastor Andi. Jadi teman-teman, jikalau hal yang dilakukan Pastor Andi adalah baik, teman-teman biarlah teman-teman membantu Pastor Andi tanpa harus memberikan uang kepada Pastor Andi. Namun teman-teman hanya untuk menonton saja sudah membantu Pastor Andi dan membantu banyak orang di warga Balikpapan, bahkan di seluruh dunia ya teman-teman yang mengenal Pastor Andi. Jadi mungkin seperti itu pemahaman saya terkait penghasilan Pastor Andi ini, di mana kita dapat membantu, kita bergotong royong membantu pelayanan Pastor Andi, dalam arti bukan untuk hal yang bersifat pribadi, namun bersifat umum, yaitu untuk menyembuhkan banyak orang, bukan hanya untuk
kepentingan Pastor Andi saja, namun biarlah masyarakat dapat merasakan kesembuhan dengan kasih yang dimiliki Pastor Andi. Oke, di sini teman-teman lihat ya penghasilan Pastor Andi ini sudah cukup ya teman-teman, saya rasa untuk membangun segala sesuatu yang bisa menjadi fasilitas Pastor Andi untuk menunjang pelayanan Pastor Andi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton Pastor Andi, itu sangat membantu karena setiap Pastor Andi melayani, dia selalu mengatakan bahwa ini dasar dari kemanusiaan untuk membantu sesama. Jadi itu adalah hal yang baik ya teman-teman, bukan dalam berdasarkan hanya membawa nama agama saja, namun segala sesuatu yang diyakini yang telah memberikan kuasa baginya, itu dia tetap harus membawanya karena dia diberikan otoritas untuk melayani, bukan untuk diri sendiri, namun melayani manusia dan melayani Tuhannya. Oke teman-teman, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Jika tidak berkenan di hati teman-teman, agar di-skip saja, jangan di komentari yang aneh-aneh. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, berikanlah segala sesuatu yang baik dari diri kita untuk sesama. Salam dari Skosario, kita ketemu lagi di video selanjutnya.